Dua orang tak dikenal terekam kamera pengawas pada pukul 2.45 pagi menyiram cairan diduga bensin ke sebuah minibus. Mobil minibus terbakar setelah salah satu pelaku melemparkan api. Setelah terbakar, mobil sempat mengeluarkan dentuman. Pemilik kendaraan yang bernama Nur Salam Gultom langsung membangunkan suaminya yang tengah tertidur. Mereka pun berusaha memadamkan mobil yang terbakar. Akibat kebakaran, bemper bagian belakang mobil dan ban serep minibus hangus terbakar. Setelah memadamkan api, korban mengecek CCTV dan berusaha mengidentifikasi para pelaku. Apa mobil ini? Bagian belakang ya? Ada Bu, musuh atau apa gimana? Kayaknya sepertinya nggak ada Pak musuh. Keesokan harinya, korban melaporkan kasus pembakaran ke Polsek Pangkalan Kerinci. Timur Angkir, yang mana pada kejadian itu ada 2 orang diduga pelaku menggunakan motor metik melakukan upaya pembakaran, mungkin menggunakan media minyak, kemudian dibakar, kemudian kabur. Tim Reskrim Polsek Pangkalan Kerinci saat ini masih mendalami kasus pembakaran dan mencari para pelaku. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Rapat Panitia Kerja DPR RI menganulir putusan Mahkamah Konstitusi soal aturan baru Pilkada 2024. Bahlil jadi Ketua Umum Golkar secara aklamasi dalam musyawarah nasional. Crazy Rich Pig Helena Lim jalani sidang perdana kasus korupsi timah. Surat kuasanya silakan cepat. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews sore hari ini dengan informasi Panitia Kerja RUU Pilkada DPR menyepakati perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD. Oleh karena itu, perkenankan kami membuka Panitia Kerja RUU Pilkada DPR menyepakati perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD. Balik membantah tudingan bahwa rapat hari ini untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan di pilkada. Balik mengatur hal itu dalam daftar inventaris masalah pasal 40 Undang-Undang Pilkada. Aturan tersebut menindaklanjuti putusan MK tentang syarat parpol bisa mengusung calonnya sendiri dalam pilkada. Sementara itu, aturan syarat pencalonan untuk partai-partai yang punya kursi di DPRD tetap mengikuti aturan lama, yakni minimal 20% dari jumlah kursi DPRD. Saya kira itu sekedar penjelasan singkat mengenai Bisa. Itu partai non-sip boleh mencalonkan. Tapi kan yang punya kursi kemarin juga ditulis. Yang punya kursi itu tetap dia mengacu ke 20%. Jadi nggak bisa di-mix, kacau nanti kalau ini pakai sebagian pakai kursi, sebagian pakai suara, itu nggak bisa. Nanti ke KPU-nya gimana? Ya kan? Jadi ini pasangan calon misalkan, satu pakai satu kursi, sisanya ditambah dengan suara sah, itu nggak susah nanti. Ya kan? Mengesahkan pasangan calon susah, ini sudah benar sekali. Dia mengatur sedemikian rupa supaya tidak debatable. Jadi pasangan calon ini benar-benar clear siapa yang mengusung. Persentase sudah dicantumkan. Jadi nggak ada yang kita lawan dari putusan Mahkamah Konstitusi, nggak ada. Sebelumnya rangkaian rapat pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada digelar di DPR RI. Rangkaian dimulai dari rapat balik yang digelar pada jam 10 pagi tadi.
Dalam rapat balik hari ini, DPR bersama dengan perwakilan pemerintah membahas perubahan rancangan Undang-Undang Pilkada. Pemerintah diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas. Dalam rapat balik pagi tadi, DPR membantah isu pembahasan RUU Pilkada digelar mendadak. Jadi perlu kami jelaskan bahwa RUU ini merupakan usul inisiatif DPR. Jadi waktu itu dimulai pada tanggal 23 bulan Oktober tahun 2023. Jadi bukan baru kemarin, tapi memang ini RUU yang sudah diusulkan oleh DPR tahun lalu. Dan disahkan di paripurna menjadi usul inisiatif DPR pada tanggal 21 November 2023. Tetapi karena kita menghadapi pemilu, tahu sama tahu, semua sibuk, kemudian sempat tertunda. Dan semakin tertunda karena waktu itu ada putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penjadwalan pilkada yang tidak ditunda lagi. Waktu itu sempat ada MK memutuskan tidak ada perubahan jadwal pilkada. Sehingga hal yang paling krusial kemudian ditunda lagi. Dan akhirnya hari ini kita bisa mendapatkan penugasan dari DPR dan surprise dari pemerintah itu sudah lama. Dan kemarin kita mendapatkan penugasan dari pimpinan DPR untuk melaksanakan pembahasan RUU, pembahasan tingkat 1. Usulan revisi saat itu, pemerintah kemudian menunjuk 3 menteri. Menteri itu Menteri Dalam Negeri, Menteri Kumham, dan Menteri Keuangan mewakili pemerintah untuk membahas. Dan kami sudah melakukan pembahasan internal pemerintah, panitia antar kementerian, termasuk juga mengundang KPU, Bawaslu, DKPP. Dan saat itu kita sudah menyusun DIM, daftar isian masalah, yang jumlahnya 496. Yang meliputi 42 pasal, 12 usulan baru pemerintah, dan ada 30 usulan baru dari DPR RI. Kemudian kita menunggu untuk setelah surat Presiden dikirimkan tanggal 22 Januari 2024, kita menunggu untuk dibahas, tapi belum sempat, belum ada undangan, dan kemudian dari DPR RI dan kemudian kita baru menerima kemarin tanggal 20 Agustus, otomatis kita menghormati untuk datang hadir sini, dan kami tadi menyampaikan ada dari DIM tersebut ada yang sudah nggak relevan lagi. Tadi sudah saya sampaikan di dalam. Mungkin rekan-rekan juga mengikuti beberapa contoh yang tidak relevan lagi karena memang sudah selesai. Seperti pelantikan anggota DPRD serentak tidak bisa dilaksanakan, maka dilaksanakan secara bertahap sesuai habis masa jabatannya. Setelah itu pemerintah tentunya berpendapat kalau memang mau dibahas revisi undang-undang pilkada tersebut, ya sesuaikan dengan yang masih aktif. Dan pemirsa, beberapa parpol non-parlemen kini bisa mengajukan bacalonnya di pilkada. Dan berikut adalah parpol non-parlemen yang bisa menunjuk calonnya di pilkada Jakarta. Partai Buruh meraih 63.532 suara dan mendapatkan 1,09%. Sementara Partai Umat meraih 42.797 suara dengan 0,71%. Sementara Partai Gelora memiliki 41.604 suara dengan 0,69%. Dan Partai Hanura memiliki 20.545 suara sebanyak 0,34%. Sementara itu pemirsa, Partai Bulan Bintang memiliki 12.967 suara dengan 0,21% dan Partai Garuda memiliki 10.575 suara dengan 0,18%. Terakhir ada Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN yang memiliki 10.765 suara dan memiliki 0,18%.
PDI Perjuangan terancam tidak bisa mengusung calon di Pilgub Jakarta usai adanya kesepakatan panja Balik DPR terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam kesepakatan panja Balik salah satunya disebut partai yang memiliki kursi tetap harus memenuhi ambang batas 20% di DPRD untuk dapat mengusung calonnya sendiri. Panja Badan Legislatif DPR RI dalam rapat yang digelar pagi tadi menyepakati revisi Undang-Undang Pilkada terkait persyaratan calon untuk maju di Pilkada. Namun ada yang berbeda dari putusan nomor 60 yang diketuk Mahkamah Konstitusi Selasa kemarin. Dari beberapa poin yang diketuk MK, tidak seluruhnya diterapkan, melainkan dikompilasi dengan aturan yang sebelumnya ada. Salah satunya pasal 40 ayat 1 terkait syarat batas kursi yang sebelumnya diubah oleh putusan MK kini dikembalikan lagi oleh Balik. Dalam pasal ini disebutkan partai yang memiliki kursi tetap harus memenuhi ambang batas 20% di DPRD. Partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Dan dibubarkan. Ini mutandis ya sampai 179 ya. Setuju? Menanggapi hal ini, fraksi PDIP menilai janggal kesepakatan panja revisi Undang-Undang Pilkada terkait syarat pencalonan kepala daerah bagi partai politik yang memiliki kursi di tingkat DPRD. Pimpinan rapat juga langsung mengambil kesepakatan tanpa meminta pandangan fraksi. Tadi dipaparkan itu tidak diberi kesempatan kepada setiap fraksi untuk menyampaikan pendapatnya. Langsung diketuk. Nah, setelah itu tutup ya sudah kita masuk sekarang kepada tahap berikutnya. Tim SIN. Ya sudah istirahat. Lalu kami minta untuk di print. Ya, setelah di print itu ternyata justru bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. PDI Perjuangan yang awalnya mendapat angin segar usai putusan MK kemarin kini terancam tidak bisa mengusung calon di Pilgub Jakarta. Sebab jumlah kursi PDIP di Jakarta hanya 15, sementara batas minimalnya 22 kursi. Di sisi lain tidak ada partai lagi yang bisa diajak berkoalisi, lantaran sudah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju untuk mendukung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dengan demikian Anies Baswedan yang digadang-gadang akan diusung PDIP juga terancam tidak mempunyai peluang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, selengkapnya sudah ada rekan kami Galuh Pandu di Gedung DPR RI Jakarta. Selamat sore. Galuh, apakah rapat pleno terkait pengambilan keputusan RUU Pilkada saat ini masih berlangsung? Ya, Davi, selamat sore dan juga pemirsa. Rapat Balik Badan Legislatif di DPR RI masih berlangsung dan saat ini agendanya adalah mendengarkan keputusan dari masing-masing fraksi yang mengikuti rapat tersebut dan berkaitan dengan undang-undang pilkada yang sudah sebelumnya diputuskan oleh MK dengan melonggarkan ambang batas untuk persyaratan pencalonan kepala daerah yang hari ini dibahas bersama oleh Badan Legislatif DPR RI. Hari ini agendanya dan pada sore ini agendanya adalah mendengarkan pandangan dari masing-masing fraksi. Dan sudah ada beberapa fraksi yang tadi sudah menyampaikan pandangan, diantaranya adalah Golkar, kemudian PKS, Nasdem, dan PAN sudah menyatakan bahwa mereka setuju terhadap RUU Pilkada berkaitan dengan persyaratan pencalonan kepala daerah baik gubernur maupun wali kota atau bupati. Dan seperti diketahui bahwa sebelumnya MK telah memutuskan untuk melonggarkan ambang batas syarat pencalonan bagi kepala daerah yang tadinya 20% dari kursi DPRD dan 25% dari suara sah
partai politik atau gabungan dari suara sah yang ada di daerah tersebut menjadi beberapa klasifikasi. Klasifikasi pertama adalah untuk wilayah provinsi, yaitu dengan penduduk di atas atau di bawah 2 juta dengan syarat 10% suara, kemudian dengan penduduk 2-6 juta yaitu 8,5 suara, di penduduk 6 juta sampai 12 juta yaitu dengan 7,5 suara, dan penduduk di atas 12 juta yaitu 6,5 suara. Dan DKI Jakarta sebagai penduduk dengan jumlah DPT di angka 6-12 juta, sehingga persyaratan untuk mengusung calon kepala daerah bagi parpol yang tidak memiliki kursi maupun yang memiliki kursi ini hanya 7,5% saja. Kemudian dari putusan MK ini direvisi dan dibahas kembali dalam rapat Balek DPR RI yang memutuskan bahwa aturannya berubah menjadi untuk pengusungan 7,5% suara hanya boleh diusungkan oleh partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR. Sedangkan bagi partai politik yang sudah memiliki kursi di DPR, batas atau ambang batas itu kembali pada aturan 20% suara di legislatif pada pemilu tahun sebelumnya dan 25% dari gabungan suara, 25% dari total suara sah yang didapat di wilayah tersebut. Dan dengan aturan tersebut, sehingga saat ini kami masih akan mendengarkan apakah nantinya putusan yang akan diputuskan rencananya pada pukul 7 malam nanti. Kami sudah mendengar bahwa ada beberapa partai yang menyetujui rancangan ini, yang artinya apabila nanti akan disetujui secara mayoritas partai, maka PDIP nanti akan bisa jadi akan gagal atau akan tidak bisa mengusung calonnya sendiri, dan yang mana bahwa di Pilkada DKI Jakarta Anies Baswedan juga tidak jadi diusung oleh Partai PKS dan Nasdem karena partai-partai tersebut sudah bergabung di 12 partai berkoalisi untuk mendukung Ridwan Kamil dan Siswono. Dan apabila melihat kemungkinan apakah nantinya akan ada calon baru dari aturan atau RUU yang dibahas oleh DPR RI ini sedikit sulit karena melihat bahwa partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen seperti Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Gelora sudah bergabung, Partai Buruh, Partai Umat, dan partai lainnya tidak memiliki suara 7,5%. Sehingga kami akan terus mengabarkan untuk Anda apakah nantinya RUU ini akan disetujui di DPR. Kembali ke Anda, Davi. Terima kasih Galuh Pandu melaporkan langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kesepakatan panja Balek DPR RI soal revisi Undang-Undang Pilkada memicu reaksi di masyarakat. Saat ini media sosial diramaikan dengan postingan peringatan darurat, yakni sebuah gerakan untuk sama-sama mengawal putusan Mahkamah Konstitusi. Sejumlah tokoh dan influencer serta publik figur ramai-ramai memposting gambar Garuda berlatar belakang biru dengan tulisan peringatan darurat di media sosial X. Gambar ini ramai diposting usai keluarnya kesepakatan panja Balek DPR yang diduga menganulir putusan Mahkamah Konstitusi yang baru-baru ini diketok. Gerakan peringatan darurat ini merujuk pada ajakan untuk sama-sama mengawal jalannya pemilihan kepala daerah 2024. Sementara itu, menanggapi DPR yang tidak menjalankan putusan MK ini, rencananya Kamis besok Aliansi Buruh akan menggelar unjuk rasa di gedung DPR RI. Aksi digelar untuk mendesak agar DPR tidak mengubah dan melawan putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pilkada. Selain itu, menanggapi kesepakatan panja Balek DPR RI, Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan mengunggah pemikirannya pada media sosial X. Ketikan itu diunggah Anies pada 21 Agustus 2024 pukul 2:37 siang. Anies mengatakan demokrasi Indonesia kembali berada di persimpangan krusial yang nasibnya ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan juga para ketua partai. Dalam ketikannya, Anies berharap agar konstitusi dan demokrasi Indonesia dapat dikembalikan sesuai dengan cita-cita reformasi. Hingga Rabu sore, ketikan Anies pun telah di-repost belasan ribu kali.
Sebelumnya Mahkamah Konstitusi mengubah syarat parpol untuk mengajukan calon kepala daerah. Dalam putusan MK, partai politik atau gabungan partai politik bisa mengusung calon kepala daerah meski tanpa kursi di DPRD. MK mengabulkan sebagian gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora yang meminta partai politik tanpa kursi DPRD bisa mengusung calon kepala daerah. Putusan ini dibacakan dalam sidang di Gedung MK Jakarta Selasa siang. Jika sebelumnya ambang batas pencalonan kepala daerah sebesar 20% jumlah kursi DPRD atau 25% perolehan suara sah pemilu legislatif kini tidak berlaku lagi. Ada sejumlah ketentuan untuk mengusulkan calon kepala daerah sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap di wilayah masing-masing, yakni minimal 6,5% suara, 7,5% suara, 8,5% suara, hingga 10% suara. Penetapan peraturan pemerintah. Para pemohon dalam pokok permohonan 1 mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2 menyatakan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 130, tambahan Lembaran Negara Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur, A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. D. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wali kota, A. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten atau kota tersebut. B. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 jiwa. Diulang, dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten atau kota tersebut. C. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten atau kota tersebut. D. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik. Rapat Panitia Kerja DPR RI yang digelar hari ini kembali membuka jalan Kaisang Pangarep melenggang ikut di kontestasi Pilkada 2024. Kami hadirkan informasinya usai jeda. Tetaplah di News Sore.
Oleh karena itu, perkenankan kami membuka rapat kerja ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Panitia Kerja DPR RI yang digelar hari ini kembali membuka jalan Kaisang Pangarep melenggang ikut di kontestasi Pilkada 2024. Sementara anggota DPR RI fraksi PDIP sempat mendebat hasil keputusan di rapat. Dan mengantar musyawarah sebagaimana dimaksud di atas. Tanggal 23 bulan Oktober tahun 2023. Tetapi karena kita menghadapi pemilu, sama tahu semua sibuk, kemudian sempat tertunda. Dan akhirnya hari ini kita bisa mendapatkan penugasan dari DPR dan di tingkat 1. Saya kira itu sekedar penjelasan singkat mengenai kami sudah menerima yang 40 orang, tidak perlu kami bacakan. Panitia Kerja RUU Pilkada DPR menyepakati perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD. Balik membantah tudingan bahwa rapat hari ini untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan di pilkada. Balik mengatur hal itu dalam daftar inventaris masalah pasal 40 Undang-Undang Pilkada. Sementara itu aturan syarat pencalonan untuk partai-partai yang punya kursi di DPRD tetap mengikuti aturan lama, yakni minimal 20% dari jumlah kursi DPRD. Oleh karena itu bisa. Itu partai non-sip boleh mencalonkan. Tapi kan yang punya kursi kemarin juga ditulis. Yang punya kursi itu tetap dia mengacu ke 20%. Jadi nggak bisa di-mix, kacau nanti kalau ini pakai sebagian pakai kursi, sebagian pakai suara itu nggak bisa. Nanti ke KPU-nya gimana? Ya kan? Jadi ini pasangan calon misalkan, satu pakai satu kursi, sisanya ditambah dengan suara sah itu nggak susah nanti. Ya kan? Mengesahkan pasangan calon susah, ini sudah benar sekali. Dia mengatur sedemikian rupa supaya tidak debatable. Jadi pasangan calon ini benar-benar clear siapa yang mengusung. Persentase sudah dicantumkan. Jadi nggak ada yang kita lawan dari putusan Mahkamah Konstitusi, nggak ada. Dan untuk membahasnya, kita sudah bergabung dengan pakar hukum tata negara, Bang Refli Harun. Selamat sore, Bang Refli, apa kabar? Selamat sore, kabar Bang baik. Refli, pertama saya ingin mulai. Kabar tidak baik-baik saja. Oke, saya ingin mulai dari tanggapan Anda melihat apa yang terjadi hari ini di DPR RI. Seperti apa? Tanggapan pertamanya sontoloyo ya. Itu tanggapan awalnya. Kenapa? Kita ini kan bernegara hukum ya. Jadi nggak seperti ini. Kok tiba-tiba ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, lalu direaksi dengan cepat oleh balik DPR, dan kemudian ada sidang yang akhirnya materinya itu justru menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Ini bisa terjadi krisis ketatanegaraan kalau begini. Saya yakin ya, hati nurani rakyat itu merasa dirobek-robek dengan perilaku anggota DPR ini. Padahal intinya mereka yang rapat ini kan mereka yang tergabung dalam Kimplas semua. Jadi ada konflik of interest begitu. Padahal kita menyelesaikan ini melalui wasit yang mudah-mudahan netral dan tidak berpihak, yaitu Mahkamah Konstitusi. Kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi pernah dianggap berpihak, ya. Tapi saya ingin katakan, putusan yang dibuat Mahkamah Konstitusi ini putusan yang normal-normal saja. Putusan yang justru menjunjung keadilan. Kenapa keadilan? Dan kepastian hukum ya. Dari sisi kepastian, usia itu memang selalu dihitung berdasarkan pada saat pendaftaran dan ujungnya atau muaranya adalah pada saat ditetapkan sebagai calon. Itulah sebabnya dikatakan calon. Ya, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Calon, bukan calon pada saat terpilih. pelantikan ya? Bukan pada saat pelantikan, itu sudah ceto welo-welo kata MK. Baik berdasarkan norma yang dirumuskan di dalam undang-undang maupun dalam praktik ketatanegaraannya, praktik berpemilunya. Itu satu. Yang kedua, MK juga memberikan kelonggaran, kemudahan kepada partai-partai untuk mengajukan calonnya sendiri. Loh kok partai-partai ini malah memperberatnya kembali? Kelihatan betul dia hanya mempertimbangkan kepentingan kekuasaan. MK kan
melihat ada ketidakadilan antara syarat dari partai politik dan syarat calon perseorangan. Dalam konteks DKI misalnya, syarat calon perseorangan itu cukup 7,5% dari jumlah penduduk yang tercantum dalam DPT, ya, 7,5%. Lalu MK kemudian mensejajarkannya, berarti syarat suara itu 7,5% juga dari perolehan suara sah, ya kan? Nah, karena itu menurut saya ini kompatibel. Bahkan kalau kita lihat-lihat ya, masih lebih ringan 7,5% dari jumlah penduduk dalam DPT ketimbang 7,5% dari jumlah suara sah dalam pileg DPRD terakhir. Tapi itu pun menurut saya sudah lumayan, sudah cukup MK meletakkan keadilan dalam hal pengusungan calon. Loh, kok mau dibalikin lagi ke 20% kursi dan 25% suara dan dikatakan tadi tidak bertentangan dengan putusan MK? Udah jelas esensinya MK mengatakan itu tidak sebanding, tidak adil kalau seandainya syarat partai politik itu diperberat sementara syarat calon independen itu justru jauh lebih mudah. Karena itu dua-duanya dipermudah dan dua-duanya bisa membuat pilkada ini terbuka bagi calon-calon yang ada. Ini kan sengaja mau ditutup dengan 20%, 25% itu. Sehingga sangat aneh lah. Aneh bin ajaib. Dan saya kira ini bisa memancing chaos kalau diterus-teruskan seperti ini. Oke, chaos seperti apa yang Anda maksud? Karena tadi balik juga alasannya nih ya, dari perspektif Badan Legislasi mengatakan bahwa apa yang dirumuskan saat ini di DPR sebagai bentuk aturan turunan agar tidak sulit untuk diinterpretasikan dan diimplementasikan aturan MK tersebut. Sulitnya di mana? MK itu self-regulating. Jadi tidak perlu kemudian dibuat aturan, apalagi aturan itu justru bertentangan dengan maksud putusan MK itu sendiri. Kan putusan MK sudah jelas. 30 tahun, kalau gubernur ya, 30 tahun sejak ditetapkan sebagai calon. Dan itu sudah ceto welo-welo kata MK. Satu. Yang kedua, yang namanya persentase dukungan itu menurut persentase calon independen perseorangan. Mulai dari angkanya 10%, 8,5%, 7,5%, sampai 6,5%. Apanya yang sulit? Itu bisa dilaksanakan cukup dengan mengubah peraturan KPU. Kalau seandainya balik DPR menambah-nambah yang lain dan itu bertentangan dengan putusan MK, menurut saya ini akan bisa dibatalkan lagi oleh MK. Begitu diketok palu, kita ajukan lagi ke Mahkamah Konstitusi walaupun belum ditandatangani. Nanti trikinya adalah Presiden akan menandatangani di saat-saat terakhir pas sebelum pendaftaran, ya kan? Oke. Nah, tetapi menurut saya kelompok civil society yang peduli dengan demokrasi Indonesia ini, ya ajukan saja ke MK. Ketika diketok palu oleh DPR, langsung ajukan ke MK walaupun presidennya selama ini ditolak. Tetapi ini kan darurat ketatanegaraan karena presiden akan memainkan di injury time tanda tangannya agar tidak ada waktu untuk melakukan judicial review. Ini kejahatan konstitusional, bukan lagi bertata negara secara biasa. Ini tata negara sontoloyo kalau menurut saya. Oke, kalau yang Anda atau prediksi yang Anda katakan muaranya akan di sana, yang tadi Anda katakan trikinya itu ada di injury time. Efeknya akan seperti apa, Bang Refli? Dan sesignifikan apa efeknya nanti? Efeknya adalah, misalnya dalam konteks Jakarta, ya hanya Kimplas yang bisa mencalonkan kepala daerah tersebut. Misalnya ya, saya kasih contoh. Itu diberlakukan ya kan pada tanggal 26 sore misalnya tanda tangannya, ya kan? Kita kan tidak tahu nih tanda tangannya, pokoknya ditanda tangan, kita nggak dapat tuh dokumennya kapan itu ditanda tangani kan? Lalu anggap aja 26 sore. Maka ketika kemudian PDIP misalnya atau partai lain mau mengajukan, tiba-tiba muncul kata KPU yang sudah bekerja sama juga, oh nggak bisa, ini sudah ada aturan yang baru, putusan MK nggak berlaku lagi, kan begitu. Sementara ketika mereka mau mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, itu waktunya mepet sekali, ya kan?
Untung kalau misalnya Mahkamah Konstitusi merasa ini urgent, kalau dia Sontoloyo lagi gimana? Tapi tiba-tiba dia tidak memutuskan segera misalnya, seperti undang-undang Omnibus Law itu, jelas-jelas Presiden mengkhianati putusan MK dengan mengeluarkan Perpu, padahal yang diperintahkan regulasi biasa. Nah, ini trikinya di sana jadinya. Intinya adalah Kim Plus melalui balik ini, itu dia mau menghalangi pihak lain bisa mengajukan calon. Ini kan demokrasi macam apa di Republik ini? Kok takut berkompetisi? Hanya demi jabatan kepala daerah yang bernama Gubernur DKI misalnya, atau katakanlah gubernur atau bupati wali kota tempat lain. Oke, Bang Refli, audionya tidak terdengar. Sambil diperbaiki Bang Refli dan pemirsa, kita memiliki informasi atau pernyataan dari anggota Balik fraksi Partai Amanat Nasional. Kita lihat berikut ini. Bisa. Itu partai non-sit boleh mencalonkan. Tapi kan yang punya kursi kemarin juga ditulis. Yang punya kursi itu tetap dia mengacu ke 20%. Jadi nggak bisa di-mix, kacau nanti kalau ini sebagian pakai kursi, sebagian pakai suara, itu nggak bisa. Nanti ke KPU-nya gimana? Ya kan? Jadi ini pasangan calon misalkan, satu pakai satu kursi, sisanya ditambah dengan suara sah, itu nggak susah nanti. Ya kan? Mengesahkan pasangan calon susah, ini sudah benar sekali. Dia mengatur sedemikian rupa supaya tidak debatable. Jadi pasangan calon ini benar-benar clear siapa yang mengusung. Persentase sudah dicantumkan. Jadi nggak ada yang kita lawan dari putusan Mahkamah Konstitusi, nggak ada. Itu dia pernyataan dari Yandri Susanto, anggota Balik DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional. Bang Refli, audionya sudah tersambung lagi dengan Bang Refli. Bang Refli, tadi dikatakan Bang Yandri itu tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi yang dilawan oleh Balik gitu, hanya menerjemahkan putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya. Tanggapan Anda? Ya itulah Sontoloyonya saya yang begitu. Kalau Anda mengatakan bahwa 30 tahun itu pada saat pelantikan, itu namanya menentang, menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau Anda kemudian mengembalikan persentase itu ke 20% kursi dan 25% suara, ya itu sama saja dengan menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Kembali kepada undang-undang yang lama sebelum diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Kok dikatakan tidak menentang atau tidak menganulir putusan Mahkamah Konstitusi itu di mana? Tidak menentang itu kalau persentasenya disesuaikan dengan calon perseorangan. Tidak bertentangan itu kalau usia itu dihitung sejak saat ditetapkan sebagai calon. Di luar itu menganulir namanya. Ini kenapa ya anggota DPR ini kok sering membodohi rakyat gitu? Saya juga bingung gitu. Ya udah jelas-jelas gitu loh. Termasuk agenda pembahasan hari ini kan juga udah jelas-jelas. Hasrat atau nafsu politiknya luar biasa saya kira. Oke. Indikasinya ke arah sana, meskipun tafsirannya ini berada di masyarakat. Nah, bicara soal tafsiran, juga di media sosial ramai nih, Bang Refli. Bagaimana kita lihat netizen memposting lambang burung Garuda dengan background biru untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh masyarakat dan netizen di media sosial ini bisa berpengaruh menurut Anda? Jadi begini ya, ada yang namanya sense of justice, rasa keadilan. Masyarakat tidak sering berontak, marah. Tapi kalau sudah kebangetan, ya, ngono yo ngono, tapi ojo ngono gitu ya, kalau orang Jawa, walaupun saya bukan orang Jawa. Kalau sudah kebangetan, ya rasa keadilan itu akan rasa terobek, dan itu bisa berontak masyarakat, baik dengan suara, dengan ekspresi macam-macam. Saya saja ini marah melihat melihat DPR begini. Kok takut sekali ya berkompetisi begitu loh. Padahal belum tentu juga mereka kalah kan. Yang paling penting adalah a fair competition. Itulah yang namanya demokrasi. Kalau kita mau negara ini ya bersatu, caranya bukan dengan mematahkan lawan atau menghalangi lawan untuk berkompetisi. Caranya adalah buatlah kompetisi yang terbuka, secara jujur dan adil. Itu akan membuat masyarakat bahagia.
Siapapun yang menang akan diapresiasi. Tapi kalau Anda pakai gentong babi, pakai pork barrel politik, pakai bansos, pakai duit, pakai money politik, itu akan menimbulkan luka. Selalu akan menimbulkan luka. Karena bagaimanapun, orang kan ada yang namanya sense of justice. Kalau dalam pertandingan tinju misalnya, sudah menang, sudah jelas dia menang. Berkali-kali dia mukul, tiba-tiba dia dikalahkan. Kan orang marah akhirnya. Makanya di sepak bola ada VAR, ya kan? Di bulu tangkis kemudian ada teknologi yang mencegah kecurangan. Di olahraga kita lakukan itu, apalagi di lapangan politik ya harus lebih fair lagi. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya, baik. Dan apa yang terjadi di media sosial adalah bentuk ekspresi ya dari kekecewaan masyarakat terhadap apa yang terjadi hari ini. Baik, terima kasih Bang Refli, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami di iNews Sore. Kita pantau terus bagaimana prosesnya di DPR, nanti akan menghasilkan produk hukum seperti apa. Terima kasih Bang Refli Harun sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore, sehat selalu. Musyawarah Nasional 11 Golkar resmi memutuskan dan menetapkan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Golkar. Bahlil terpilih secara aklamasi. iNews Sore segera kembali. Musyawarah Nasional 11 Golkar resmi memutuskan dan menetapkan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Golkar. Bahlil terpilih secara aklamasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia resmi menggantikan Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar periode 2024-2029. Bahlil terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional ke-11 yang digelar di JCC Senayan, Jakarta, Rabu siang. Setelah disetujui seluruh peserta Munas, Bahlil menerima secara simbolis bendera Partai Golkar dari pimpinan sidang. Bahlil sebelumnya telah lolos verifikasi dan disahkan menjadi calon Ketua Umum Tunggal. Dalam Munas, Bahlil memaparkan sejumlah visi dan misi termasuk dukungan Partai Golkar terhadap pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Saya menanyakan apakah seluruh hadirin yang hadir para peserta Munas 11 setuju untuk kita tetapkan Bapak Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029. Setuju? Setuju? Setuju. Yang sudah bagus kami tidak berubah karena sebabnya keberlanjutan. Yang sudah bagus tidak dirubah, yang belum bagus akan dicek untuk dibuat bagus ya. Partai Golkar ini partai dewasa, jadi nggak mungkin yang sudah diputuskan yang sudah bagus kita rubah. Tapi kalau yang belum bagus kita harus melakukan perbaikan secukupnya, perbaikan terbatas. Yang kedua menyangkut dengan target 2029, setiap partai politik di bangsa ini berkeinginan untuk menjadi yang terbaik. Setiap partai politik, apalagi Golkar. Dan sekarang kan Golkar sudah menjadi posisi kedua. Dan ke depan kita harus mendapatkan kursi yang lebih banyak lagi dari yang sekarang. Wallahu a'lam bishawab, siapa menjadi pemenang, tapi kita ingin untuk menjadi yang terbaik. Kita ingin untuk kursi kita lebih banyak. Dan di pilkada ini kita juga ingin menjadi yang terbaik dari sekian partai politik yang ada. Dan untuk mengetahui situasi terkini dari Musyawarah Nasional Partai Golkar, kami sudah terhubung dengan rekan kami Jen Cahyani di sana. Selamat sore, Jen. Bagaimana situasi terkini di Munas Partai Golkar setelah terpilihnya Bahlil menjadi Ketua Umum?
Ya, Davi dan juga pemirsa, saat ini suasana di Jakarta Convention Center masih di waktu istirahat ya, sebelum nantinya pada pukul 7 malam dimulai untuk penutupan Munas Partai Golkar yang dihadiri juga oleh Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebelumnya, Davi dan juga pemirsa, tadi di dalam Munas Partai Golkar ke-11 ini sudah menetapkan Bahlil Lahadalia yang juga merupakan Menteri SDM menjadi Ketua Umum Partai Golkar yang baru untuk periode 2024-2029. Dan Bahlil Lahadalia ini terpilih secara aklamasi atau mendapatkan suara dari DPD tingkat 1 dan juga DPD tingkat 2. Selain itu juga Bahlil merupakan satu-satunya calon Ketua Umum Partai Golkar yang lolos tahap verifikasi dan juga mendapatkan suara lebih dari 80% atau sebanyak 469 suara pada saat pemilihan. Dan tadi di dalam pidatonya Bahlil juga sempat menegaskan kalau saat dirinya menjabat periode 2024-2029 nanti, ini Bahlil menargetkan Partai Golkar untuk menjadi partai yang terbaik di antara partai-partai lainnya, dan juga menargetkan nantinya pada pemilu 2029 Partai Golkar akan mendapatkan kursi lebih banyak lagi. Davi dan juga pemirsa, kita tunggu nanti pada pukul 7 malam akan ada penutupan Munas Partai Golkar, dan kami sempat mendengarkan kabar atau dugaan nantinya Ketua Umum Partai Golkar yang baru ini, Bahlil akan menunjuk Dewan Penasihat Partai Golkar. Apakah itu Presiden Joko Widodo atau yang lain? Kami akan tunggu nanti pada penutupan Munas Partai Golkar. Kami kembalikan ke Anda, Davi. Baik, terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari lokasi Munas Partai Golkar di JCC Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Sebelumnya, transformasi kepemimpinan Partai Golkar menuai banyak spekulasi, mulai dari mundurnya Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang diduga adanya intervensi, hingga dilantiknya Menteri SDM Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum. Dan berikut rangkuman transformasi Partai Golkar. Transformasi kepemimpinan Partai Golkar mencuri banyak perhatian. Bagaimana tidak, kepemimpinan Erlangga Hartarto yang dikenal berhasil membawa partai berlambang pohon beringin ini berkibar, tiba-tiba saja mundur 10 hari jelang musyawarah nasional. Dalam video yang diunggahnya pada Sabtu 10 Agustus 2024, Erlangga menjelaskan kemundurannya dilakukan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dan menjaga stabilitas transisi pemerintahan. Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Menanggapi kemunduran Erlangga, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menekankan bahwa tidak ada keretakan dalam Partai Golkar. Doli menekankan kemunduran Erlangga dilakukan untuk berfokus kepada tugasnya sebagai Menko Perekonomian. Enggak. Saya kira kita selama ini solid. Selama ini semua roda organisasi berjalan dengan baik ya. Nah, untuk tetap menjaga itu dan konsentrasi tadi ya, menjaga konsentrasi supaya Ketua Umum lebih pada fokus pada tugas tanggung jawab Menko Perekonomian, maka justru dia mengundurkan diri ya, supaya jalannya organisasi ini tidak terganggu, kira-kira begitu. Oh belum, nanti kita akan tentukan ada mekanisme organisasi ya. Meski demikian, kemunduran Erlangga dari Partai Golkar menuai sejumlah spekulasi, diantaranya adanya intervensi dari sejumlah pihak. Kabar adanya intervensi ini pun ditepis oleh Presiden Jokowi. Kemunduran Erlangga dipastikan murni karena urusan partai. Urusan Pak Erlangga itu urusan internal partai.
Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Erlangga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Tito, tanyakan. Jangan saya mencampuri internal partai. Artinya penilaian orang ketika mengaitkan Bapak misalnya mendesak Pak Erlangga untuk keluar, ada cawe-cawe itu Bapak bantah ya Pak? Bapak seperti apa? Tidak ada. Menggantikan posisi Erlangga di puncak beringin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dipilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional ke-11 yang digelar di JCC Senayan, Jakarta, Rabu 21 Agustus 2024. Sebelumnya Bahlil telah lolos verifikasi dan disahkan menjadi calon Ketua Umum Tunggal Partai Golkar. Yang sudah bagus, kami tidak berubah. Karena sebabnya keberlanjutan. Yang sudah bagus tidak dirubah. Yang belum bagus akan dicek untuk dibuat bagus. Ya, Partai Golkar ini partai dewasa. Jadi nggak mungkin yang sudah diputuskan yang sudah bagus kita rubah. Tapi kalau yang belum bagus, kita harus melakukan perbaikan secukupnya. Perbaikan terbatas. Yang kedua menyangkut dengan target 2029, setiap partai politik di bangsa ini berkeinginan untuk menjadi yang terbaik. Setiap partai politik, apalagi Golkar. Dan sekarang kan Golkar sudah menjadi posisi kedua. Dan ke depan kita harus mendapatkan. Balik DPR mengacu pada putusan Mahkamah Agung terkait batas usia calon gubernur. Ainyu Sore segera kembali. Kembali di Ainyu Sore, pemirsa, Badan Legislasi DPR RI membuat keputusan pasca putusan MK terkait Undang-Undang Pemilu yang mengubah ambang batas pencalonan dan ambang batas usia pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Dan berikut kami hadirkan data perbedaannya untuk Anda pemirsa. Yang pertama adalah ambang batas parpol mengenai calon kepala daerah. Perbedaan terjadi di klausul ambang batas parpol calon kepala daerah. Mahkamah Konstitusi menetapkan berdasarkan jumlah persentase suaranya. Nah, apa kemudian dampaknya? Dampaknya PDI Perjuangan bisa mengajukan calon kepala daerah sendiri di Jakarta tanpa harus berkoalisi. Berikutnya, Balik DPR RI menetapkan partai yang memiliki kursi di DPRD. Ini persentasenya 20% dari total kursi DPRD, sementara itu partai non-parlemen menggunakan persentase perolehan suara. Dampaknya apa pemirsa? PDI Perjuangan ini tidak bisa mengajukan calon kepala daerah sendiri di Jakarta. Artinya PDI Perjuangan jika ingin mencalonkan, ia harus berkoalisi dengan partai-partai yang lainnya. Berikutnya, pemirsa, untuk klausul syarat usia calon kepala daerah juga berbeda putusannya antara Mahkamah Konstitusi dengan apa yang sedang dibahas di DPR RI. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi, ini minimum 30 tahun saat pelantikan gubernur, 30 tahun saat dilantik. Nah, dampaknya apa? Kaesang tidak bisa mencalonkan diri karena 25 Desember 2024 Kaesang baru genap berusia 30 tahun. Sementara pendaftaran 27 sampai 29 Agustus 2024 dan pelantikan 7 Februari 2025. Nah, kami hadirkan data berikutnya pemirsa. Balik DPR RI menetapkan minimum 30 tahun saat pelantikan calon berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang menjadi acuan. Kalau tadi acuannya adalah putusan Mahkamah Konstitusi, nah kalau sekarang DPR acuannya Mahkamah Agung. Dampaknya apa? Kaesang bisa mencalonkan diri sebagai calon gubernur karena minimum 30 tahun saat penetapan calon gubernur. Nah, itulah pemirsa data-data yang kami hadirkan untuk Anda antara perbedaan dari putusan Mahkamah Konstitusi dan poin-poin yang saat ini sedang dibahas oleh Balik DPR RI. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menjelang Pilkada serentak 2024, Presiden Joko Widodo mengumumkan
mengumumkan kenaikan insentif untuk pegawai KPU sebesar 50%. Jokowi menekankan tanggung jawab pegawai KPU cukup berat dalam memastikan kontestasi pilkada berjalan dengan lancar. Presiden Joko Widodo mengumumkan akan menaikkan insentif pegawai Komisi Pemilihan Umum sebesar 50%. Hal ini disampaikan dalam rapat konsolidasi Pilkada Serentak 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa siang. Dalam pidatonya, Jokowi menyatakan penyelenggaraan pilkada tidak kalah rumit dengan Pilpres. Diharapkan dengan kenaikan insentif ini, pegawai KPU dapat lebih semangat dan teliti menyelenggarakan pilkada. Jokowi juga menekankan tanggung jawab pegawai KPU cukup berat dalam memastikan kontestasi pilkada berjalan lancar. Ia pun meminta maaf karena tidak mengetahui perihal insentif pegawai KPU yang tidak mengalami kenaikan sejak 2014 silam. Saya mohon maaf. Sejak 2014 tidak ada kenaikan tunjangan insentif. Saya baru tahu kemarin bahwa sejak 2014, sehingga kemarin langsung saya kejar-kejar. Pokoknya saya besok enggak akan datang di rapat konsolidasi kalau belum saya tanda tangani. Adapun selama ini jajaran KPU menerima insentif berupa tunjangan kinerja pegawai yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014. Dengan rincian tunjangan kinerja terendah senilai 1,5 juta rupiah untuk kelas jabatan 1 dan tunjangan tertinggi senilai 19,3 juta rupiah di kelas jabatan 17. Selain itu, pimpinan KPU juga menerima uang kehormatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016. Dengan rincian Ketua KPU RI sebesar 43,1 juta rupiah dan anggota KPU RI mendapatkan 39,9 juta rupiah. Sementara uang kehormatan untuk Ketua KPU Provinsi sebesar 20 juta rupiah dan anggota KPU Provinsi sebesar 18,5 juta rupiah. Kemudian uang kehormatan untuk Ketua KPU Kabupaten atau Kota sebesar 12,8 juta rupiah dan anggota KPU Kabupaten atau Kota sebesar 11,5 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Helena Lim didakwa bantu suami Sandra Dewi Harvey Muiz untuk menampung uang diduga hasil korupsi tambang timah. Kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Sore. Pemirsa, kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUPPT Timah TBK tahun 2015-2022 memasuki babak baru. Helena atau biasa dikenal dengan Helena Lim menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Helena hadir pada sidang perdananya dengan mengenakan pakaian hitam untuk mendengarkan pembacaan dakwaan. Helena didakwa membantu perbuatan tindak pidana korupsi baik yang dilakukan pegawai Dinas SDM Provinsi Bangka Belitung maupun terdakwa Harvey Muiz. Selain itu, Helena juga didakwa tindak pidana pencucian uang. Sama seperti terdakwa Harvey Muiz, Helena pun tidak mengajukan eksepsi. Helena dijadwalkan akan kembali menjalani persidangan pada tanggal 2 September mendatang. Dalam sidang berikutnya, jaksa penuntut umum akan menghadirkan sejumlah saksi untuk pembuktian. Sebesar 1 triliun 62 miliar. Ya, kita urut dulu pembuktian Tipikor tentunya. Ya, seperti yang sudah ada di dakwaan kemarin kita bacakan bahwa memang ada rekening yang bersangkutan SD digunakan untuk menampung hasil-hasil kejahatan itu. Tapi nanti lebih detailnya ya kita ikuti nanti persidangan. Jadi total terdakwa yang sudah di sidang ada berapa orang, Pak? Yang sudah kita bacakan dakwaannya ada 1, 2, 3.
Kurang lebih 7 orang terdakwa sekarang total. Nanti menyusul pada hari-hari berikutnya kita nunggu penetapan persidangan. Ya, begitu. Terima kasih. Ya. Ada beberapa sejumlah tas. Sebelumnya pada pekan lalu, suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz, menjalani sidang perdana dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah. Dalam persidangan, Harvey menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi. Sidang perdana Harvey Muiz digelar di ruang sidang utama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat. Jaksa penuntut umum mendakwa Harvey Muiz telah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menerima uang sebesar 420 miliar rupiah dari hasil tindak pidana korupsi. Memperkaya terdakwa Harvey Muiz dan Helena setidak-tidaknya 420 miliar rupiah yang merugikan keuangan negara sebesar. Atas dakwaan tersebut, Harvey menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi. Sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari JPU. Saya ulangi lagi yang mulia, saya mengerti tentang dakwaannya dan saya mohon izin untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya kalau diperbolehkan, ke tahap pembuktian. Tidak mengajukan eksepsi. Iya, tidak mengajukan eksepsi. Itu ya. Tindak korupsi yang dilakukan Harvey Muiz dan sejumlah tersangka lain merugikan keuangan negara hingga mencapai 300 triliun rupiah. Sementara itu, artis Sandra Dewi ikut terseret kasus korupsi timah yang melibatkan suaminya Harvey Muiz. 88 tas Sandra Dewi disita, namun ternyata 6 diantaranya dinyatakan palsu. Hal ini diungkapkan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan di persidangan. Jaksa mengklasifikasikan daftar tas mewah Sandra Dewi yang dianggap tidak terdaftar di website resmi. Tas tersebut berasal dari berbagai brand mewah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin upacara Hari Juang Polri yang jatuh pada tanggal 21 Agustus di Surabaya, Jawa Timur. Perayaan Hari Juang Polri yang pertama itu merupakan perjalanan penting bagi Korps Bayangkara. Upacara peringatan Hari Juang Polri dilaksanakan di Monumen Perjuangan Polri, Surabaya, Jawa Timur. Bertindak sebagai inspektur upacara, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Upacara juga dihadiri langsung oleh pejabat utama Mabes Polri serta jajaran Polda Jawa Timur dan seluruh Kapolres yang berada di wilayah hukum Polda Jawa Timur. Dalam upacara ini, Kapolri membacakan langsung teks proklamasi polisi yang pada 21 Agustus 1945 dibacakan Muhammad Yasin, pemimpin polisi istimewa. Kapolri menjelaskan proses peringatan Hari Juang Polri ini merupakan perjalanan yang panjang dengan melibatkan banyak pihak. Hari Juang Polri juga menghadirkan drama kolosal tentang heroisme polisi dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dalam melawan pasukan sekutu dan penjajahan Belanda serta Jepang. Penetapan Hari Nasional Institusi Polri mengangkat tema dengan semangat Hari Juang Polri yang presisi siap mengabdi demi terwujudnya Indonesia Emas 2045. Dan alhamdulillah pada tanggal 22 Januari 2024 terbit keputusan Kapolri tentang Hari Juang Polri. Jadi memang berawal dari kemerdekaan 17 Agustus, kemudian tanggal 20 Pak Yasin itu mengadakan rapat dengan anggotanya untuk mengambil sikap polisi mau seperti apa. Jadi putuskan bahwa tanggal 21 akan mengucapkan semacam sumpah atau bentuknya proklamasi polisi bahwa sekarang polisi adalah polisi Republik Indonesia. Kemudian tanggal 21 itu juga menjadi starting point ataupun butterfly effect perjuangan Polri berikutnya. Peringatan Hari Juang Polri tidak hanya sekedar mengenang sejarah, namun juga sebagai pengingat bagi generasi Polri untuk terus menjaga semangat perjuangan dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dari Surabaya, Hari Tambayong iNews melaporkan. Rapat Panitia Kerja DPR RI yang digelar hari ini kembali membuka jalan Kaisang Pangarep melenggang ikut di kontestasi Pilkada 2024. iNews Sore segera kembali.
Pemirsa, Musyawarah Nasional 11 Golkar resmi memutuskan dan menetapkan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Golkar. Bahlil terpilih secara aklamasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia resmi menggantikan Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar periode 2024-2029. Bahlil terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional ke-11 yang digelar di JCC Senayan, Jakarta, Rabu siang. Setelah disetujui seluruh peserta Munas, Bahlil menerima secara simbolis bendera Partai Golkar dari pimpinan sidang. Bahlil sebelumnya telah lolos verifikasi dan disahkan menjadi calon Ketua Umum Tunggal. Dalam Munas, Bahlil memaparkan sejumlah visi dan misi, termasuk dukungan Partai Golkar terhadap pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Yang sudah bagus, kami tidak berubah. Karena sebabnya keberlanjutan. Yang sudah bagus tidak dirubah. Yang belum bagus akan dicek untuk dibuat bagus. Ya, Partai Golkar ini partai dewasa. Jadi nggak mungkin yang sudah diputuskan yang sudah bagus kita rubah. Tapi kalau yang belum bagus, kita harus melakukan perbaikan secukupnya. Perbaikan terbatas. Yang kedua menyangkut dengan target 2029, setiap partai politik di bangsa ini berkeinginan untuk menjadi yang terbaik. Setiap partai politik, apalagi Golkar. Dan sekarang kan Golkar sudah menjadi posisi kedua. Dan ke depan kita harus mendapatkan kursi yang lebih banyak lagi dari yang sekarang. Wallahu a'lam bishawab, siapa menjadi pemenang, tapi kita ingin untuk menjadi yang terbaik. Kita ingin untuk kursi kita harus lebih banyak. Dan di pilkada ini kita juga ingin menjadi yang terbaik dari sekian partai politik yang ada. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda pemirsa yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, Panitia Kerja RUU Pilkada DPR menyepakati perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD. Panitia Kerja RUU Pilkada DPR menyepakati perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD. Balik membantah tudingan bahwa rapat hari ini untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan di pilkada. Balik mengatur hal itu dalam daftar inventaris masalah pasal 40 Undang-Undang Pilkada. Aturan tersebut menindaklanjuti putusan MK tentang syarat parpol bisa mengusung calonnya sendiri dalam pilkada. Sementara itu, aturan syarat pencalonan untuk partai-partai yang punya kursi di DPRD tetap mengikuti aturan lama, yakni minimal 20% dari jumlah kursi DPRD. Dan akhirnya hari ini kita mendapatkan penugasan dari DPR dan bisa. Itu partai non-sit boleh mencalonkan. Tapi kan yang punya kursi kemarin juga ditulis. Yang punya kursi itu tetap dia mengacu ke 20%. Jadi nggak bisa di-mix, kacau nanti kalau ini pakai sebagian pakai kursi, sebagian pakai suara, itu nggak bisa. Nanti ke KPU-nya gimana? Ya kan? Jadi pasangan calon misalkan, satu pakai satu kursi, sisanya ditambah dengan suara sah, itu nggak susah nanti. Ya kan? Mengesahkan pasangan calon susah, ini sudah benar sekali. Dia mengatur sedemikian rupa supaya tidak debatable. Jadi pasangan calon ini benar-benar clear siapa yang mengusung. Persentase sudah dicantumkan. Jadi nggak ada yang kita lawan dari putusan Mahkamah Konstitusi, nggak ada. PDI Perjuangan terancam tidak bisa mengusung calon di Pilgub Jakarta usai adanya kesepakatan Panja Balik DPR terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam kesepakatan Panja Balik, salah satunya disebut partai yang memiliki kursi tetap harus memenuhi ambang batas 20% di DPRD untuk dapat mengusung calonnya sendiri. Panja Badan Legislatif DPR RI dalam rapat yang digelar pagi tadi menyepakati revisi Undang-Undang Pilkada terkait persyaratan calon untuk maju di Pilkada. Namun ada yang berbeda dari putusan nomor 60 yang diketuk Mahkamah Konstitusi Selasa kemarin. Dari beberapa poin yang diketuk MK, tidak seluruhnya diterapkan, melainkan dikompilasi dengan aturan yang sebelumnya ada. Salah satunya pasal 40 ayat 1 terkait syarat batas kursi yang sebelumnya diubah oleh putusan MK kini dikembalikan lagi oleh Balik. Dalam pasal ini disebutkan partai yang memiliki kursi tetap harus memenuhi ambang batas 20% di DPRD. Partai politik atau gabungan partai politik
yang memiliki kursi di DPRD dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan dan dibubarkan. Ini mutandis ya sampai 179 ya. Setuju? Menanggapi hal ini, fraksi PDIP menilai janggal kesepakatan panja revisi Undang-Undang Pilkada terkait syarat pencalonan kepala daerah bagi partai politik yang memiliki kursi di tingkat DPRD. Pimpinan rapat juga langsung mengambil kesepakatan tanpa meminta pandangan fraksi. Tadi dipaparkan itu tidak diberi kesempatan kepada setiap fraksi untuk menyampaikan pendapatnya. Langsung digedok. Nah, setelah itu tutup ya sudah, kita masuk sekarang kepada tahap berikutnya, tim SIN. Ya sudah, istirahat. Lalu kami minta untuk di print. Ya, setelah di print itu ternyata justru bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. PDI Perjuangan yang awalnya mendapat angin segar usai putusan MK kemarin kini terancam tidak bisa mengusung calon di Pilgub Jakarta. Sebab jumlah kursi PDIP di Jakarta hanya 15, sementara batas minimalnya 22 kursi. Di sisi lain tidak ada partai lagi yang bisa diajak berkoalisi, lantaran sudah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju untuk mendukung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dengan demikian, Anies Baswedan yang digadang-gadang akan diusung PDIP juga terancam tidak mempunyai peluang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Selain itu, menanggapi kesepakatan panja balik DPR RI, Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan mengunggah pemikirannya di media sosial X. Ketikan itu diunggah Anies pada 21 Agustus 2024 pada pukul 14:37. Anies mengatakan demokrasi Indonesia kembali berada di persimpangan krusial yang nasibnya ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan juga para ketua partai. Dalam ketikannya, Anies berharap agar konstitusi dan demokrasi Indonesia dapat dikembalikan sesuai dengan cita-cita reformasi. Hingga Rabu sore, ketikan Anies pun telah di-repost belasan ribu kali. Rapat Panitia Kerja DPR RI yang digelar hari ini kembali membuka jalan Kaesang Pangarep melenggang ikut di kontestasi Pilkada 2024. Sementara anggota DPR RI fraksi PD Perjuangan sempat mendebat hasil keputusan di rapat. Langkah putra bungsu Presiden Jokowi di kontestasi Pilkada 2024 kembali terbuka. Sebelumnya, Kaesang Pangarep dipastikan gagal ikut Pilkada Jakarta akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur batas usia calon minimal berusia 30 tahun saat pencalonan. Hari ini putusan MK tersebut dianulir oleh Badan Legislatif pada rapat Panitia Kerja DPR RI. DPR akan kembali pada RUU Pilkada putusan Mahkamah Agung yang mengatur batas umur calon berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu artinya langkah Kaesang di Pilkada Jakarta bisa dilanjutkan. Sementara anggota DPR fraksi PDIP Putra Nababan sempat mendebat pimpinan rapat karena dianggap memutuskan untuk kembali menggunakan RUU Pilkada putusan MA tanpa persetujuan seluruh fraksi yang ada di ruang rapat. Setuju ya, merujuk kepada Mahkamah Agung ya. Lanjut. Pimpinan ini setuju atas apa ini pimpinan? Yang pilihan MK, Mahkamah Agung putusan kan ada 2 putusan pengadilan. Fraksi PD sudah kita kasih kesempatan ngomong. Fraksi yang lain kan juga punya kesempatan untuk ngomong, punya hak yang sama. Oke, terus yang diputuskan apa? Merujuk kepada putusan Mahkamah Agung. Mayoritas. Sudah dihitung per fraksi pimpinan? Siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju? Udah kelihatan dari tadi itu. Tadi kalau nggak salah baru 2 yang ngomong. Silakan lanjut. Bapak Ketua. Pimpinan. Ya nggak perlu mengatur fraksi yang lain. Yang penting fraksi PD sudah menyampaikan pendapatnya. Fraksi lain menyatakan persetujuannya, ya urusannya fraksi lain-lain gitu kan.
Saya kira fair aja kan, kita kan tidak Pimpinan, saya kira kita lanjutkan supaya bisa kita bahas di selanjutnya, Pimpinan. Peraturan dari dua lembaga tinggi negara tersebut dianggap saling bertolak belakang. Namun demikian, dengan kesepakatan Badan Legislatif DPR RI yang lebih memilih menggunakan putusan MA, menjadikan Kaisang Pangarep berpeluang maju di Pilkada 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Balik DPR RI membuat keputusan pasca putusan MK terkait Undang-Undang Pemilu yang mengubah ambang batas pencalonan dan ambang batas usia pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Dan berikut kami hadirkan perbedaannya untuk Anda. Perbedaan terjadi di dalam klausul ambang batas parpol calon kepala daerah. Mahkamah Konstitusi menetapkan parpol bisa mengajukan calon kepala daerah sendiri berdasarkan persentase suara. Dampaknya, PDI Perjuangan bisa mengajukan calon kepala daerah sendiri di Jakarta tanpa harus berkoalisi dengan partai yang lain. Sementara itu, Balik DPR RI menetapkan partai yang memiliki kursi di DPRD menggunakan persentase 20% dari total kursi DPRD. Sementara itu, partai non-parlemen menggunakan persentase perolehan suara. Dampaknya apa? Dampaknya PDI Perjuangan tidak bisa mengajukan calon kepala daerah sendiri di Jakarta. Sementara itu, pemirsa, Balik DPR RI menetapkan minimum 30 tahun saat pelantikan calon berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang menjadi acuannya. Dampaknya, Kaisang bisa mencalonkan diri sebagai calon gubernur. Klausul syarat usia calon kepala daerah juga berbeda antara Mahkamah Konstitusi dan Balik DPR RI. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi diputuskan minimum 30 tahun saat penetapan calon gubernur. Dampaknya, Kaisang tidak bisa mencalonkan diri karena pada 25 Desember 2024 baru genap berusia 30 tahun. Sementara pendaftaran 27 hingga 29 Agustus 2024 dan pelantikan kepala daerah pada 7 Februari 2025. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menanggapi kesepakatan Panitia Kerja DPR terkait RUU Pilkada yang mengatur perubahan syarat ambang batas pencalonan Pilkada. Presiden menyebut menghormati keputusan lembaga negara termasuk DPR. Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Sebelumnya, pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengubah syarat parpol untuk mengajukan calon kepala daerah. Dalam putusan MK, partai politik atau gabungan partai politik bisa mengusung calon kepala daerah meski tanpa kursi di DPRD. MK mengabulkan sebagian gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora yang meminta partai politik tanpa kursi DPRD bisa mengusung calon kepala daerah. Putusan ini dibacakan dalam sidang di Gedung MK di Jakarta Selasa siang. Jika sebelumnya ambang batas pencalonan kepala daerah sebesar 20% jumlah kursi di DPRD atau 25% perolehan suara sah pemilu legislatif, kini tidak berlaku lagi. Ada sejumlah ketentuan untuk mengusulkan calon kepala daerah sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap di wilayahnya masing-masing, yakni minimal 6,5% suara, 7,5% suara, 8,5% suara, hingga 10% suara. Sementara itu berkenaan dengan pemohon. Para pemohon dalam pokok permohonan 1 mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2 menyatakan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 tambahan Lembaran Negara Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur: A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. D. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wali kota: A. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten atau kota tersebut. B. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 jiwa. Diulang, dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten atau kota tersebut. C. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten atau kota tersebut. D. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus